Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat Islam sehingga kita bisa bertemu di bulan yang suci. Di bulan yang suci ini yaitu bulan Ramadan, di mana bulan-bulan ini terdapat banyak kespesialan di dalamnya. Contohnya ada Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim. Saya, orang tua saya, kalian dan orang tua kalian serta semua yang menonton ini pasti mempunyai harapan agar bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Namun teman-teman, apakah kita bisa mengetahui kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu? Maka dari itu, hal itulah yang akan kita bahas pada maghrib kali ini, yaitu 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan 6 aja, banyak, tapi kita insyaallah akan membahas 6 saja pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Di 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah adalah yang pertama adalah malam Lailatul Qadar. Sesuai tadi yang saya sebutkan di awal, malam Lailatul Qadar adalah malam yang kita nantikan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kapan pastinya tanggal itu turun. Hanya memberikan clue kapan malam Lailatul Qadar itu akan datang. Hanya clue saja. Karena di malam Lailatul Qadar itu, kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia ya? Karena di dalamnya itu terdapat di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Yang artinya sesungguhnya aku menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalna, sesungguhnya aku menurunkan kembali kepada Al-Qur'an. Fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi betapa mulai malam ini, karena di malam ini Al-Qur'an diturunkan gitu. Siapa yang tidak berharap mendapatkan malam yang dimana malam itu diturunkan Al-Qur'an gitu. Jadi kenapa sih Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar ini? Dan dikasih clue-nya 10 hari sebelum Lebaran. Itu karena Allah Subhanahu wa taala bertujuan agar kita umat muslim, terutama untuk umat muslim yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, dikasih clue-nya 10 hari agar semua umat muslim bisa fokus, bisa mempertekun ibadahnya lagi di 10 hari Ramadan itu. Ketika malam Lailatul Qadar itu dikasih tahu, misalnya kita tanggal 27 misalnya, maka saya yakin manusia-manusia umat muslim yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pasti akan terfokus hanya di malam 27. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ingin seperti itu. Allah Subhanahu wa taala inginnya kita fokus, kita menyamakan semua malam di 10 hari terakhir, kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, berbuat yang tidak aneh-aneh,
agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, yang kedua adalah sholat wusta, yang dimana sholat wusta ini dapat diartikan yaitu sholat tengah atau sholat dalam pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Yang artinya, peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Jadi ketika kita berpikir sholat wusta itu yang mana gitu kan, sholat wusta itu perbedaan ulama itu banyak di pendapat ini. Banyak ulama yang berpendapat sholat wusta itu sholat zuhur. Sholat zuhur. Tapi ada juga ulama yang berpendapat sholat wusta itu adalah sholat asar. Karena kan kita sholatnya 5. Kalau bilang sholat zuhur itu masuknya yang kedua. Kalau sholat asar masuk ke yang ketiga. Nah, kenapa Allah merahasiakan sholat wusta ini? Sholat wusta ini ganjarannya besar ya teman-teman, beda dari sholat-sholat yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan sholat ini. Tujuannya apa? Dirahasiakannya. Tujuannya adalah agar kita umat muslim bisa melakukan sholat 5 waktu secara tertib. Kalau sholat wusta ini dikasih tahu kayak sholat asar adalah sholat wusta, maka umat muslim akan kebanyakan sholat di sholat asar saja gitu. Kenapa dirahasiakan? Jadinya karena alasannya adalah agar semua manusia, semua umat muslim bisa difokuskan untuk sholat 5 waktu, tidak menebak-nebak gitu. Yang ketiga ada 1 jam yang mustajab berdoa di hari Jumat, dimana pasti teman-teman sering mendengar ya, kalau Jumat itu disunahkan untuk berdoa. Itu benar sekali teman-teman. Tapi di sini Allah merahasiakannya 1 jam di hari Jumat itu kapan? Banyak ulama berpendapat bahwasannya 1 jam di hari Jumat yang mustajab untuk berdoa itu di hari Jumat pada pukul setelah sholat asar pokoknya. Setelah sholat asar itu ulama berpendapat itu adalah 1 jam yang disunahkan untuk berdoa. Jadi Allah tidak akan menolak doa-doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari Jumat terdapat 1 jam yang dimana ketika umat muslim berdoa di jam itu, maka tidak akan ditolak doanya, otomatis akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak tahu kapan 1 jam itu. Walaupun banyak ulama berpendapat 1 jam itu adalah ba'da asar, tapi apakah kita benar-benar tahu itu adalah waktu mustajabnya? Maka tujuan Allah merahasiakan 1 jam yang mustajab di hari Jumat ini tidak lain tidak bukan adalah agar kita bisa fokus berdoa kepada Allah seharian, dari maghrib sampai sebelum maghrib di hari Jumat. Ketika kita hanya fokus setelah asar saja, maka ya cuman segitu aja dapatnya, dan belum tentu juga diijabah, karena kita nggak tahu 1 jam itu kapan. Maka itulah tujuan Allah merahasiakan 1 jam itu, agar kita semua bisa fokus berdoa, fokus berbuat amal baik di hari Jumat. Kemudian yang keempat masuk ada Ismullah Al-Azam, yang artinya adalah nama Allah yang paling agung. Apa maksudnya yang paling agung? Jadi kan asma-asma Allah itu ada 99, atau kita singkat Asmaul Husna namanya. Di antara 99 ini ada 1 nama Allah yang itu sangat agung, dimana ketika kita dapat menghafalnya, itu kita akan mendapatkan jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Bagaimana maksudnya? Jadi nama Allah kan ada 99. Di antara 99 itu ada 1 nama Allah yang paling agung. Apabila kita menghafalnya,
maka niscaya kita akan masuk surga. Kan kita nggak tahu, di antara 99 nama itu ada satu nama, bayangkan 99 banding 1. Maka dari itu tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita bisa menghafal, bisa membaca. Tidak usah menghafal lah, cukup membaca saja untuk Asmaul Husna ini agar kita bisa masuk surga. Apalagi menghafal, akan dapatkan jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah tujuannya agar si Asmaul Husna ini bisa kalian hafal oleh seluruh umat muslim. Kita masuk ke yang keenam, yaitu Allah merahasiakan kematian kita. Allah merahasiakan ajal kita. Tujuannya sudah jelas, ya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang pasti memiliki mati. Tidak hanya manusia saja yang dirahasiakan kematiannya, namun hewan-hewan serta tanaman-tanaman pun dirahasiakan kematiannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia adalah makhluk yang bisa beribadah. Tujuannya adalah agar kita selalu dalam keadaan siaga. Kita selalu dalam keadaan menyiapkan kematian kita. Kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, agar ketika kita tiba-tiba meninggal, kita sudah siap dengan apa yang telah kita siapkan dalam hidup kita. Karena umur tidak ada yang tahu. Mau kita masih kecil, mau kita masih muda, masih sehat, ketika kematian itu datang, kita nggak bisa apa-apa. Udah gitu pokoknya. Jadi intinya adalah Allah merahasiakan kematian kita agar kita bisa selalu menyiapkan, kita bisa selalu dalam keadaan soleh, kita bisa selalu berbuat baik, dan lain semacamnya. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, apabila ada kelebihan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.